Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Hari ini Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan rapat kerja teknis penyusunan legal opinion kepada seluruh panitia pengawas kecamatan se-Kota Tangerang Selatan. Untuk itu mari sama-sama kita lihat aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan panitia pengawas sekecamatan di Kota Tangerang Selatan. Mari masuk bersama saya. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi. Pada kegiatan kali ini, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melakukan rapat kerja teknis legal opinion untuk anggota Panwas Kecamatan dalam Pilkada tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan. Di dalamnya, Bawaslu mengundang salah satu narasumber yang bekerja di bidang hukum, Isram SHMH. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua KPAI Kota Tangerang Selatan. Isram menyampaikan bahwa dalam membuat legal opinion harus memperhatikan kop surat, tanggal, dan subjek hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, legal opinion tersebut bisa memberikan dasar hukum terhadap pemohon yang menghendaki keadilan. Selain Isram, kegiatan ini juga diisi materi oleh salah satu staf penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Didin Mahfudin. Dalam materinya, dia menyampaikan bahwa legal opinion adalah langkah awal untuk menentukan ada atau tidak adanya dugaan pelanggaran pada pilkada di tahun 2020. Dalam rapat teknis penanganan pelanggaran hari ini, saya menekankan kepada teman-teman Panwascam, terutama soal disiplin ya. Soal disiplin, pertama karena lembaga kita adalah lembaga pengawas. Lembaga pengawas itu adalah lembaga yang memang penuh dengan kedisiplinan, integritas, dan kejujuran gitu ya. Nah, di penanganan pelanggaran ini ada 4 yang saya sampaikan ke teman-teman Panwascam. Pertama adalah pelanggaran kode etik, kemudian pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan juga pelanggaran TSM yang akan dihadapi oleh teman-teman Panwascam di Pilkada 2020 ini. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Dalam sesi terakhir, seluruh peserta rapat kerja teknis diminta untuk membuat contoh legal opinion dengan contoh kasus yang diberikan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Kegiatan yang diselenggarakan di Resort Bukit Pelayangan Serpong ini juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Tangerang Selatan, di mana setiap peserta akan diperiksa suhu tubuhnya menggunakan masker dan hand sanitizer pada saat mengikuti kegiatan ini. Selain itu, seluruh peserta juga mengikuti kegiatan dengan pola social distancing yang dianjurkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kegiatan Rakernis pada hari ini itu tentang legal opinion untuk teman-teman pengawas kecamatan. Mudah-mudahan harapannya dengan kegiatan Rakernis legal opinion ini nanti kedepannya teman-teman di tingkat kecamatan sebelum kasus atau temuan dugaan pelanggaran itu diproses, mereka sudah tahu tentang pendapat hukum begitu ya, dari subjek hukumnya, objek hukum, dan kemudian siapa saja yang perlu dipanggil, dan kemudian keterangan apa saja yang diperlukan begitu ya. Mereka walaupun memang tentunya legal opinion yang disajikan ini tentu lebih sederhana begitu ya,
lebih sederhana. Nah, akan tetapi efeknya untuk proses penanganan pelanggaran itu untuk mempermudah begitu ya. Selain kemudian sudah diatur tentang proses form-form yang harus diisi, tapi dengan ada tambahan legal opinion ini teman-teman di tingkat kecamatan bisa dimudahkan dalam proses penanganan pelanggaran. Untuk kegiatan Rakernis ini diisi pertama oleh Divisi Penanganan Pelanggaran begitu ya sebagai divisinya, dan kemudian kita juga memanggil pengacara atau praktisi begitu ya, dari praktisi muda untuk praktisi hukum maksudnya begitu ya, untuk memberikan knowledge juga kepada teman-teman Panwascam gitu ya. Nanti kemudian diakhiri dengan praktek pembuatan legal opinion. Ya, tindakan berkesinambungannya setelah proses Rakernis ini nanti kita akan coba membuat kompetisi begitu ya, kompetisi pembuatan legal opinion begitu ya. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah mampu membuat, pertama menunjukkan bahwa mereka sudah mampu membuat legal opinion. Yang kedua, biarpun misalnya dari teman-teman Panwascam itu dari background pendidikan tidak merata begitu, ada yang dari background hukum, ada yang bukan, misalnya ada juga yang SMA, tapi mereka minimal bisa membuat standar legal opinion. Selain itu juga mungkin di setiap Rakernis begitu ya, di setiap Rakernis, karena memang ini tetap kita mengacu pada new normal begitu ya, walaupun memang Rakernis ini diadakan secara tatap muka, tapi tetap teman-teman dari peserta, pembicara gitu dan seterusnya itu harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, dan kemudian duduknya pun mereka harus menjaga jarak, bahkan tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan kelompok gitu. Jadi mereka dalam membuat kasus, dalam membuat legal opinion itu masing-masing tidak ada kerja kelompok. Harapannya Pak? Ya, harapannya tentu begini, dengan diberikan knowledge gitu ya, dari kemudian sekarang legal opinion, mungkin ke depan ada legal drafting dan seterusnya begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman Panwascam, teman-teman pengawas dari sampai tingkat jajaran bawah begitu, mereka punya pemahaman dari sisi hukumnya begitu, selain pengawasan dan juga dari sisi hukum begitu ya, mereka punya pemahaman yang sama begitu. Nah, kali ini saya sudah bersama salah satu Panwascam yang mengikuti kegiatan tadi. Saya akan bincang-bincang dan bertanya kepada salah satu Panwascam ini. Ibu, gimana terkait dengan acara tadi? Apa yang didapat dengan acara tadi? Ini kan merupakan acara pertama yang diikuti oleh Panwascam sejak diaktifkan kembali tatap muka pertama. Kebetulan kegiatan ini salah satu kegiatan yang bisa menambah skill ya di tataran Panwascam, khususnya kegiatan membuat praktek langsung legal opinion, di mana skill ini biasanya hanya dimiliki khusus oleh advokat ataupun sarjana hukum, tapi kali ini Panwascam pun dilibatkan bagaimana ataupun praktek langsung bagaimana cara membuat legal opinion, yang hari ini tentu menjadi salah satu skill yang harus dimiliki ketika terlibat dalam proses pengawasan pilkada Tangsel kali ini. Saja mungkin acaranya cukup menarik sih, dan itu menjadi salah satu effort tersendiri, ataupun saya senang mengikutinya karena itu artinya ketika jadi Panwascam saya juga bisa tahu langsung bagi salah satu proses daripada ketika kalau bidang-bidang hukum bekerja. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan ini, kira-kira apa nih harapan Ibu ke depan terkait dengan kegiatan ini dan selanjutnya? Kegiatannya lebih banyak lagi diadakan itu aja sih. Oke, ada baik. lagi lanjutannya lah. Ibu Ji, terima kasih atas wawancaranya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu Ibu ya. Iya.
Sudah lihat kan apa saja kegiatan Bawaslu Kota Tangerang Selatan bersama Panwaslu hari ini? Untuk itu kita cukupkan video hari ini. Saksikan selanjutnya untuk kegiatan Bawaslu selanjutnya.